Hai semuanya, kembali lagi di petualangan dapur kita. Dan di sini saya akan membuat pastel kering isi abon atau bahasa Melayunya sering disebut dengan epok-epok. Ini dia bahan-bahan yang kita perlukan untuk membuat pastel kering atau epok-epok. Di sini saya menggunakan terigu protein rendah atau kunci sebanyak 125 gram. Margarin yang dicairkan sebanyak 2 sendok makan. Kemudian telur, saya menggunakan setengah dari telur. Air hangat kira-kira 25 ml atau disesuaikan nanti. Kemudian garam dan kaldu bubuk. Untuk isi dari pastel kering atau epok-epok, saya menggunakan abon sapi yang saya campur dengan bawang goreng pedas. Cuma ini kurang pedas, jadi saya akan tambahkan dengan bon cabai. Dan siapkan juga tepung terigu tambahan untuk taburan saat kita menggilas dan mencetak pastel kering. Ya teman-teman, ini dia bahan-bahan untuk membuat pastel kering atau epok-epok. Jadi gampang banget ya bahannya. Langsung saja kita membuat. Oke, di sini terigunya sudah siap. Kemudian kita campurkan saja bahan-bahannya seperti garam dan kaldu bubuk. Untuk banyaknya terserah sesuai selera saja. Saya di sini hanya menggunakan 1/4 sendok teh. Kemudian di sini saya menggunakan margarin yang telah dicairkan sebanyak 2 sendok makan, tetapi hasilnya jadi banyak ya, maka kita bisa dituangnya bertahap. Kemudian telur, untuk telur kita hanya menggunakan setengah dari butir telur. Setelahnya kita aduk-aduk dengan menggunakan bantuan spatula. Diaduk-aduk terus, setelahnya kita bisa tambahkan air sedikit demi sedikit secara bertahap agar kita tahu konsistensinya dari si adonan tersebut. Oke, jika sudah cukup tercampur, kita bisa menggunakan bantuan tangan agar adonan menyatu. Bila dirasa kurang, kita tinggal tambahkan sisa dari margarin yang telah dicairkan tadi. Kita bisa sambil merasakan ya, apakah adonannya sudah cukup atau bisa kita tambahkan air atau margarin yang tadi masih sisa. Tapi jangan ditambah lagi ya dengan margarin yang lainnya.
Jika sudah seperti ini, sudah cukup kalis. Seperti ini kita lihat. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa diamkan terlebih dahulu minimal 15 menit. Dan kita bisa tutup menggunakan plastik seperti ini atau juga didouble dengan menggunakan tutup dari wadah. Di sini saya sudah siapkan abonnya abon sapi, kemudian saya tambahkan dengan bawang goreng yang pedas. Tetapi menurut saya ini kurang pedas, jadi saya akan tambahkan juga dengan sedikit bon cabai. Teman-teman bisa menggunakan abon sapi, bisa menggunakan abon ayam, atau juga abon ikan, terserah ya, untuk isiannya bebas. Dan saya tambahkan bawang goreng karena biar lebih gurih. Ini dia sudah tercampur rata, boleh kita icip terlebih dahulu sesuai atau belum dengan selera kita. Kalau sudah, kita bisa gunakan untuk isian. Ya, di sini kita telah siapkan alat untuk membentuk pastel. Bisa menggunakan apa saja ya, yang bentuk bulat terserah teman-teman. Adonan pun sudah siap seperti ini. Bisa kita ambil sebagian, kemudian kita kepal-kepal sebentar, kita gulung dan kita giling, kita pipihkan. Karena saya tidak ada alat, maka saya menggunakan rolling pin. Bagi teman-teman yang punya alatnya, bisa banget menggunakan alat yang untuk membuat mie. Digilas terus sampai adonan ini pipih, sehingga nanti hasilnya akan renyah. Jika sudah, kita bisa cetak menggunakan alat lingkaran apa saja. Di sini saya menggunakan bekas kaleng minuman. Buat saya besarannya cukup pas ya, jadi saya menggunakan ini. Di sini bisa kita pipihkan lagi di ujung-ujungnya agar nanti saat direkatkan dia nempel. Bisa kita pipihkan juga dengan direnggang-renggangkan. Dan di sini kita tambahkan isi. Untuk banyaknya isi terserah, saya suka yang padat. Kita masukkan, dan buat saya disinilah kita berkarya. Berkaryanya adalah membentuk lipatan-lipatan dari si pastel kering ini atau epok-epok. Bisa diperhatikan ya, lihat jari-jari saya, caranya seperti ini kalau kita nggak menggunakan cetakan, dan saya suka seperti ini. Seperti itu, kita lipat lagi ke dalam, lipat lagi ke dalam. Menurut saya hasilnya cantik sekali seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Cantik sekali bukan?
Kita bisa tata dulu di tempat yang sudah kita taburi dengan tepung terigu. Kemudian kita ambil yang lainnya, ambil sisa yang lainnya, dan akan kita buat seperti itu lagi. Bisa diperhatikan teman-teman bagaimana cara melipatnya ya. Lakukan sampai semua adonan ini habis. Oke, dicetak seperti ini. Setelah semuanya set, kemudian kita lipat. Lipat terus sampai selesai. Ini dia hasil dari epo-epo atau pastel kering yang sudah kita cetak semuanya dan siap untuk digoreng. Siapkan minyak. Di sini saya tidak menggunakan banyak minyak karena epo-eponya juga sedikit. Kemudian apinya sedang cenderung kecil agar tidak gosong. Kita panaskan terlebih dahulu si minyak ini. Ketika kita cek dan minyak sudah cukup panas, maka kita bisa langsung gunakan untuk menggoreng. Karena minyaknya sedikit, maka pastel yang digoreng pun sedikit demi sedikit. Jika sudah, kita aduk-aduk terus seperti ini agar dia warnanya merata, matang merata dan juga tidak gosong. Oke, pastikan seperti itu, akan muncul gelembung-gelembung kecil. Kita aduk-aduk terus seperti ini. Jika sudah kuning keemasan seperti ini, sudah bisa kita angkat agar tidak gosong, karena ini juga sudah matang. Sudah cantik sekali bukan? Seperti ini pastel yang kita inginkan. Dan selebihnya kita akan lanjutkan untuk menggoreng sisa dari adonan yang sudah siap. Tada! Ini dia pastel kering isi abon atau biasa dikenal dengan epo-epo. Tentunya ini adalah pastel kering ala petualangan dapur kita. Selamat mencoba!